Ada namanya Mu'tazilah. Ada namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu orang yang hanya tertumpu kepada akal. Akalnya aja. Sekarang ini dikenal dengan kaum liberal. Pernah dengar? Liberal. Orang-orang liberal. Liberal itu artinya bebas. Liberal itu artinya bebas. Jadi Islam liberal, Islam bebas. Untuk apa pakai jilbab? Hati yang harus dijilbabi. Gak usah, jilbab itu gak ada gunanya tuh. Yang perlu dijilbabkan itu hati. Apa gunanya pakai jilbab? Kalau hatinya nggak bagus, itu katakan. Nah, orang-orang liberal itu seperti itu. Ada Mu'tazilah sekarang. Kalau menurut saya nggak ada. Tetapi pola pikir Mu'tazilah itu ada. Kemudian Khawarij. Khawarij itu orang yang keluar dari ketaatan kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Namanya Khawarij. Ada Khawarij sekarang? Kayaknya Khawarij nggak ada. Tetapi pola pikirnya. Kan khalifah pada waktu itu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dia keluar, nggak mau dia taat kepada. Maka disebut kharaja, keluar. Maka disebut Khawarij. Keluar dia dari ketaatan kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Suka membantah, suka mendebat pemimpin, membantah pemimpin. Akhirnya dia keluar. Ciri-ciri mereka ini sudah ada di zaman Rasul. Rasulullah SAW disuruhnya bertakwa. Rasulullah, ittaqullah ya Rasulullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, wahai Rasulullah. Hanya nanti mereka ini membanting nih. Rasulullah disuruhnya bertakwa. Padahal Rasulullah itu adalah khairul anbiya wal mursalin, sebaik-baik nabi dan rasul, khairul anam, sebaik-baik makhluk yang ada di atas bumi ini, kekasih Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah itu adalah Rasulullah SAW. Oleh mereka disuruhnya bertakwalah kamu kepada Allah, hai Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, pada masa Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah kaum muslimin pada waktu itu, orang-orang yang tadi itu bermunculan, keluar dia. Namanya Khawarij. Dia merasa paling benar. Dia merasa paling benar. Makanya sumber perpecahan itu, sebab perpecahan itu, sebabnya dua. Yang pertama, karena bodoh. Yang kedua, hubud dunia, cinta dunia. Itu sebabnya. Perpecahan itu terjadi karena dua sebab. Yang pertama bodoh, yang kedua cinta dunia. Contohnya itu tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah, disuruhnya bertakwa. Bertakwalah kamu kepada Allah, wahai Rasulullah. Bertobatlah Buya. Buyanya disuruhnya bertobat. Ada tuh pola pikir nih. Makanya diutus oleh Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas untuk mendebat mereka. Sadar 4.000 orang. Dan jumlahnya 6.000 orang semua. Kan keluar dia dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Sehingga Ali mengutus Ibnu Abbas untuk berdebat, untuk menjelaskan kepada mereka. Sadar 4.000 orang. Dia ikut-ikut tuh karena bodoh. Begitu diutus Ibnu Abbas, sadar 4.000 orang. Tinggal 2.000 orang. Yang 2.000 ini siapa nih? Itu tadi, hubud dunia, cinta dunia, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Perpecahan itu hanya terjadi karena dua sebab, bodoh dan cinta dunia. Ada Khawarij sekarang? Enggak ada. Tapi pola pikirnya dimulai dari merasa paling benar. Kalau orang merasa paling benar,
berarti dia yang paling salah. Itu rumusnya. Dibacanya ayat sendiri. Kalau Khawarij zaman dulu tuh orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Hafal Quran. Dulu yang di zaman Ali itu. Kalau orang yang berpikiran sesat sekarang ini, kebencian orang di kampung tuh. Mungkin tidak pernah dia baca Quran. Dibacanya Quran terjemahan, ditafsirkannya sendiri. Padahal sudah jelas, Qurannya harus ada gurunya. Orang yang belajar tidak ada gurunya, maka setan gurunya. Makanya harus belajar Islam ini harus ada gurunya. Siapa gurunya? Orang yang kita sikohi. Orang yang kita percayai. Inna lihazal ilma dinun fanzuru man ittakhadha dinakum. Sesungguhnya ilmu agama ini, ilmu Quran ini adalah agama. Maka kamu harus perhatikan dari mana kamu ambil din kamu. Jadi nggak sembarangan. Kan banyak orang yang berpikiran sesat seperti itu sekarang kan. Kamu harus ikut pengajian saya. Kalau tidak, ceraikan istrimu. Ada kan? Kamu banyak kita baca tuh, lihat di TikTok, di YouTube tuh. Kalau tidak, saya halal darahmu. Itu pola pikir Khawarij. Khawarij ya? Enggak. Khawarij itu orang soleh. Wajah itu wajah-wajah orang soleh. Ini wajah kayak babi. Yang seperti itu tuh. Jadi, jika ada pertanyaan, ada orang Mu'tazilah sekarang? Ini nggak ada. Tapi pola pikir Mu'tazilah itu ada. Ada Khawarij sekarang? Ini nggak ada. Tetapi pola pikir Khawarij itu ada. Merasa paling benar. Merasa surga sudah di tangan. Ada di dalam sejarah Islam. Ada Mu'tazilah, ada Khawarij. Kita ini apa? Kita ini ahlu sunnah wal jamaah. Aswaja. Ajaran ahlu sunnah wal jamaah itu sesuai dengan akal, sesuai dengan fitrah. Kalau yang Mu'tazilah tadi tidak, kalau yang Khawarij tadi tidak. Tidak sesuai dengan akal kita, tidak sesuai dengan fitrah kita. Sedangkan orang yang ahlu sunnah wal jamaah tidak ada pada dirinya selain kebaikan. Rahmatan lil alamin. Itu yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin itu. Tidak ada pada dirinya selain kebaikan. Siapa contohnya? Rasulullah. Rasulullah itu adalah kekasih Allah, tetapi dia selalu merasa bersalah, selalu merasa berdosa, sehingga dia istighfar satu hari itu lebih dari 100 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Istighfar Rasulullah itu kan kekasih Allah tuh. Tetapi walaupun demikian, dia selalu merasa bersalah, dia selalu merasa berdosa, sehingga dia istighfar satu hari itu lebih dari 100 kali. Kalau bapak yang berpikiran seperti tadi itu gak pernah istighfar dia. Karena dia gak pernah merasa salah. Kalau orang gak pernah merasa salah, dia kan gak akan pernah bertaubat. Rasulullah sebaik-baik manusia, kekasih Allah pula tuh. Tetapi dia selalu istighfar, astagfirullah, merasa bersalah. Satu hari itu dia istighfar lebih dari 100 kali. Nah, tapi kalau dia nggak pernah merasa bersalah, dia merasa sedang beramal soleh. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahu. Apakah orang yang dibimbing oleh wahyu sama dengan orang yang setan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang salah? Orang yang dibimbing oleh wahyu, apakah sama dengan orang yang dibimbing oleh wahyu? Sama seperti orang yang setan telah menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk. Itu yang dijelaskan dalam surat 47-14 tuh. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Setan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk. Perbuatannya itu sesat, perbuatannya itu buruk. Tetapi dalam pandangan dia sedang menegakkan kebenaran. Kayak gitu tuh. Dia sedang beramal soleh. Dia menegakkan kebenaran. Itu terjadi kan? Nah, jadi ada ayatnya, ada orangnya. Itu maksudnya. Jadi ada ayatnya, ada orangnya.